وأدل دليل على إخلاصه عدم المبالاة بإسقاط الخلق في جنب الحق. وأدل دليل, dan dalil yang paling jelas, ala ikhlasihi, atas ikhlasnya seseorang, adamul mubalati bi iskhatil khalqi, tidak peduli dengan kemarahan makhluk, fi janbil khalq, fi janbil haqqi, demi memperoleh keridhaan al-haq, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang paling kuat atas keikhlasan seseorang di dalam menghambakan dirinya kepada Allah adalah ketidakpeduliannya dengan membuat marah makhluk demi mendapatkan ridhonya Allah. Jadi itu adalah dalil yang paling kuat atas ikhlasnya seseorang yang menghambakan dirinya kepada Allah adalah ketidakpeduliannya dengan membuat marahnya makhluk demi mendapatkan ridho Allah. Selain Allah, bagi dia tiada nilainya, sehingga dia tidak boleh membuat marahnya Allah demi mementingkan kepada selain Allah. Hanya orang-orang yang buta hatinya, orang-orang yang hilang akalnya, dan orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhannya, yang melakukan, yang ia rela membuat marah Allah demi mencari ridho makhluk. Dia rela membuat marahnya Tuhannya demi untuk mencari keridhaan daripada makhluk. Dan mereka itu tidak masuk dalam golongan orang-orang yang ikhlas. Karena orang yang ikhlas adalah mereka yang tidak peduli dengan kemarahan makhluk demi memperoleh ridho Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali beliau mendefinisikan apa itu ikhlas. Kata Imam Ghazali, al-ikhlasu huwa ayyakuna araduhu mahabbat taqarrubi ilallah ta'ala. Kata Imam Ghazali, ikhlas itu adalah apa yang ada di dalam tujuan amal murni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut Al-Imam Ghazali, yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah apa yang ada dalam tujuan amal itu murni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya beramalnya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut ikhlas, kata Al-Imam Ghazali. Begitu pula Asy-Syaikh Dunnun Al-Misri, beliau mengatakan salasun min alamatil ikhlas.
istiwa'ul madhi wad-dhammi minal 'amah wa nisyanu ru'yatil 'amali fil a'mal wa iqtida'u thawabil 'amali fil akhirah. Kata ulama Dhunnun al-Misri, kata beliau, ikhlas memiliki 3 tanda. Ikhlas itu mempunyai 3 tanda. Yang pertama, keadaan yang sama ketika mendapatkan pujian dan celaan. Orang yang ikhlas itu ketika dipuji, maka dia tidak merasa bangga. Ketika dipuji, maka dia tidak terlena. Ketika dipuji, maka dia tidak merasa gembira dengan pujian itu. Begitu juga ketika dia dicela, maka celaan itu tidak merubah keadaannya. Ketika dia dicela, dia tidak marah. Ketika dia dicela, dia tidak berubah dari amalnya. Itulah tanda orang yang ikhlas, kata Dhunnun al-Misri. Ketika dipuji dan dicela, keadaannya sama, tidak berubah keadaannya dia tetap dalam ibadahnya. Bukan berarti setelah dipuji bertambah, nah, sama tetap. Ketika dicela bukan malah dia tidak beribadah. Kalau kita kan berbeda. Kalau sudah beribadah lalu ada yang mencela, ya, sudahlah, tidak usah lagi. Kita sudah baik-baik beribadah, malah dikatain yang tidak-tidak, sudahlah, tidak usah lagi. Itu kalau kita. Itu menandakan ketidakikhlasan kita dalam ibadah. Kenapa? Karena tujuannya tidak Allah, sehingga marah. Kalau dicela marah, kalau dipuji merasa bangga. Kenapa? Karena memang tujuan ibadahnya mencari pujian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melupakan amal baik yang dilakukan. Itu orang yang ikhlas. Melupakan amal baik yang dilakukan. Dia beribadah seperti dia membuang sesuatu ke laut yang tidak mungkin bisa ketemu lagi. Jadi ketika dia sudah beribadah, beramal soleh, itu seperti dia membuang sesuatu ke belakangnya yang ke arah laut. Sudah hilang, tidak mungkin bisa diingat-ingat lagi. Hilang sudah tadi itu. Tidak pernah memikirkan amal yang dilakukan. Artinya dia melupakan daripada amal yang dilakukannya. Dan yang ketiga, mengharapkan balasan amal hanya di akhirat. Artinya orang ini dia beramal tidak mengharapkan balasan di dunia. Amalnya itu semata-mata hanya untuk nanti di akhirat. Dia tidak butuh pujian, dia tidak butuh sanjungan. Yang dia butuhkan beramal hanya Allah. Yang dia butuhkan nanti pahala di akhirat. Itu tanda-tanda daripada ikhlas yang disebutkan oleh Imam Dhunnun al-Misri. Di dalam kitab Risalah Qusyairiyah disebutkan juga dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ikhlas. Saat itu sa'altu Jibril anil ikhlas, ma huwa? Faqala Jibril alaihi salam, sa'altu Rabbal Izzah anil ikhlas, ma huwa? Faqala Rabbul Izzah, al-ikhlasu sirrun min sirri auda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril tentang makna ikhlas. Kata Nabi, apa itu ikhlas? Lalu Jibril pun menjawab,
Kata Jibril, aku telah menanyakan tentang hal itu kepada Tuhan. Yang kau tanyakan tentang ikhlas itu ya Muhammad, aku tanyakan kepada Allah, apa itu ikhlas? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, kata Allah, itu merupakan salah satu rahasiaku yang aku tempatkan di hati hamba-hambaku yang aku cinta, yang aku cintai. Jadi ikhlas itu, kata Allah, adalah merupakan salah satu rahasia yang mana aku tempatkan di dalam hati hamba-hambaku yang aku cinta, yang aku cintai. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi juga beliau mengatakan, al-ikhlasu sirrun bainallahi ta'ala wa bainal 'abd la ya'lamuhu malakun fayaktubuh wala syaitanun fayufsiduh wala hawa fayumiluh. Ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Tidak ada malaikat pun yang mengetahui dan mencatatnya. Tidak ada setan yang mengetahui dan merusakkannya, dan tidak ada hawa nafsu yang mengetahui lalu menyondongkannya. Itulah ikhlas. Orang yang ikhlas, kata Nabi SAW, adalah orang yang dicintai oleh Allah. Oleh karena itu betapa beruntungnya bila kita manusia diberi anugerah keikhlasan dalam beramal ibadah, karena ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah diberi ikhlas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu adalah orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mendapatkan cintanya Allah, maka pasti ia akan mendapatkan kemanfaatan dan akan mendapatkan kebahagiaan. Sebab apa? Sebab keikhlasannya. Dengan sebab ikhlasnya dia tadi itu, dia pun mendapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu timbul pertanyaan bagi kita, bagaimana agar amal ibadah kita dapat menjadi ikhlas? Kalau kita sudah tahu akan keutamaan ikhlas itu, yang didapat adalah cintanya Allah. Pertanyaan bagi kita, bagaimana cara beramal supaya amal tadi menjadi ikhlas? Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam kitab hikamnya beliau mengatakan, idfin wujudaka fi ardil humul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Kata Ibn Athaillah As-Sakandari, tanamlah dirimu di tanah kehinaan, sebab suatu yang tumbuh tanpa ditanam tidak menghasilkan buah yang baik. Ini hikmah daripada Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Tanamlah dirimu di tanah kehinaan, sebab sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam tidak akan menghasilkan buah yang baik. Artinya, seseorang itu harus berusaha sekuat tenaga untuk merahasiakan amalnya. Berusaha sangat bagaimana caranya amal ini agar dirahasiakan, supaya amalnya tadi akan menjadi aman dan selamat aman daripada dia, sehingga itu amal tadi dirahasiakan. Itu caranya supaya amal tadi menjadi
ikhlas. Setiap beramal maka sembunyikan, rahasiakan amal tadi itu. Bagaimana caranya? Harus berusaha sekuat tenaga. Jangan sampai amal yang sudah dilakukan tadi itu rusak karena dia. Sembunyikan sekuat tenaga kita. Ya. Berusaha betul untuk menyembunyikan, merahasiakan daripada amal yang sudah kita lakukan. Nabi Isa alaihissalam, beliau mengajarkan bagaimana cara menyembunyikan amal. Kata Nabi Isa alaihissalam, jika seseorang dari kalian berpuasa, maka hendaknya rambutnya diberi minyak, diminyaki. Jika kalian berpuasa, hendaknya rambut kalian itu diminyaki. Terus bibirnya dibasahi, agar jika ia keluar, orang melihatnya menyangka dia tidak berpuasa. Apabila seseorang dari kalian memberi, maka berilah dengan tangan kanannya dan sembunyikan daripada tangan kirinya. Kalau memberi, berusaha dengan tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Maksudnya bagaimana ini? Ketika memberi itu, berusaha jangan sampai yang diberi tahu ini pemberian dari siapa. Itu namanya memberi dengan tangan kanan, yang tangan kiri tidak tahu. Setiap memberi dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Maksudnya apa? Dia memberi sampai orang yang diberi pun tidak tahu. Bukan orang lain saja, orang yang diberi itu tidak tahu kalau ini dari dirinya. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Kalau seseorang sholat, maka tutup tabir pintu rumahnya, sebab Allah membagi pujian sebagaimana Allah membagi rizki. Artinya apa? Dikhawatirkan dipuji orang dan hatinya berubah. Itu cara daripada merahasiakan amal yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi tidak semua amal itu bisa dirahasiakan. Tidak semua amal itu tidak bisa terlihat oleh orang lain. Ada amal-amal yang memang harus nampak. Ada amal-amal yang memang harus ditampakkan kepada orang lain. Lalu bagaimana caranya kalau amal tadi itu memang harus nampak? Seperti orang yang berhaji. Haji itu tidak bisa singit-singitan. Haji harus nampak. Orang ibadah haji itu harus nampak. Di Mekah sana itu berangkatnya pun di sini kendurian, berangkatnya di sini nyelamat, undang tetangga sana sini, kerabat diundang. Itu memang harus nampak. Berhaji itu ibadah yang harus tampak. Seperti apa lagi berjihad? Jihad tak bisa singit-singitan, tidak jihad namanya. Jihad itu membawa pedang ke medan perang, itu harus nampak. Nampak dia berperang macam mana? Kalau bersingit itu juga berjihad namanya. Memang harus nampak. Ini amal yang harus nampak. Atau mencari ilmu, duduk di majelis ilmu, pergi dari rumah ke sini, duduk di sini kan kelihatan satu sama lain. Berarti amalnya nampak. Berarti tidak semua amal bisa disembunyikan. Ada amal itu yang memang harus kelihatan. Contohnya seperti menuntut ilmu. Tidak bisa sembunyi menuntut ilmu nih. Menuntut ilmu sembunyi di mana? Gua perumahan nih. Gua perumahan pondok nih menuntut ilmu. Apa kata orang? Ya harus duduk bersama. Itu memang harus dinampakkan. Nah, bagaimana caranya? Jika memang amal ibadah itu harus tampak di hadapan orang lain. Seperti lagi sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu harus tampak. Namanya dia berjamaah
bersama-sama. Beda kalau dengan sholat munfarid, sholat sendirian itu tidak nampak orang. Ini sholat berjamaah di masjid, dia harus nampak. Nah, bagaimana ini? Seumpama yang lainnya. Bagaimana kalau dengan amal-amal yang harus tampak ini? Kalau amal-amal yang disembunyikan seperti sedekah itu bisa disembunyikan, dirahasiakan. Kalau amal yang harus tampak ini bagaimana? Nah, maka caranya adalah hendaklah ia selalu mengawasi hatinya dan menjaga dia punya hati, berusahalah secepatnya untuk tidak merasa gembira. Untuk tidak merasa gembira amalnya dilihat oleh orang lain. Itu caranya. Berusaha betul ketika hadir di pengajian, harus berusaha menjaga, mengawasi dia punya hati, jangan sampai merasa gembira karena amalnya yang dilihat tadi itu. Jangan sampai timbul perasaan gembira kalau amal itu dilihat. Dia merasa susah, ya Allah, aku beramal dilihat ini ya Allah, sholat jamaah. Itu sudah ada merasa gembira di dalam hatinya. Dia berharap mudah-mudahan ini bisa ditutupi. Itu caranya yang pertama, berusaha untuk bisa mengawasi hatinya, menjaga hatinya agar tidak gembira ketika amal itu dilihat oleh orang lain. Dan yang kedua yaitu seraya memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tadi itu dihindarkan daripada rasa riya, maka di dalam doa Nabi, Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati sholihah. Di dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jadikanlah perbuatanku yang rahasia lebih baik dari yang terang-terangan. Ya Allah, jadikanlah perbuatanku yang rahasia, amalku yang rahasia lebih baik daripada yang terang-terangan. Dan jadikan perbuatanku, amalku yang terang-terangan menjadi amal yang baik. Itu doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita terhindar daripada riya yang menyusup di dalam amal kita. Itulah pentingnya ikhlas, karena segala sesuatu yang tidak ikhlas maka tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu itu menjadi rusak, itu tidak ada lain sebabnya karena ketidakikhlasan. Negara kita ini kenapa maka bisa rusak? Tidak ada lain. Kota kita kenapa maka rusak? Daerah kita kenapa maka rusak? Karena tidak ada keikhlasan dari pemimpin-pemimpin kita. Itu cuma rahasianya. Seandainya mereka tuh ikhlas, tidak ada tujuan lain, tidak ada kepentingan lain, memang semata-mata mengabdi kepada negara, maka kita Indonesia ini makmur rakyatnya, sentosa kita punya rakyat. Indonesia ini tanahnya seperti tanah surga. Di Lampunya kalau ada Indonesia ini tanahnya tanah surga. Tanam apapun tumbuh, ya. Di dalam buminya macam-macam isinya, emasnya ada, peraknya ada, besinya ada, tembaganya ada. Itu hanya ada di Indonesia. Minyaknya ada. Kalau kita pergi ke Arab sana, nggak ketemu yang begitu. Tapi kenapa maka kita tidak makmur? Itu kenapa? Karena mereka semuanya punya kepentingan, tidak ada keikhlasan. Coba mereka ikhlas karena Allah Ta'ala. Ulamanya ikhlas mendidik umat, umaroknya ikhlas memang betul-betul menjadi abdi negara, makmur, sentosa kita punya negara.
Yang menyebabkan kehancuran ini apa sih sebabnya? Karena mereka punya kepentingan masing-masing. Tidak ada keikhlasan. Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu pasti binasa kecuali Allah. Segalanya akan hancur, segalanya akan binasa kecuali yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai wirid bersolawat, kalau tidak tujuannya karena Allah, mengharap ridha Allah, mengharapkan mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya ikhlas. Makanya jangan heran mereka para ulama-ulama dahulu bagaimana cara mereka menyembunyikan ikhlas mereka. Kita melihat kisah-kisah mereka para ulama-ulama dahulu itu, dilihat para salaf-salaf kita. Ada namanya Daud Al-Qami. Daud Al-Qami ini beliau itu berpuasa selama 40 tahun. Maka tidak ada satu keluarganya pun yang tahu kalau dia berpuasa. Coba bagaimana cara mereka menyembunyikan amal. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ali karamallahu wajhah, beliau menunjukkan bagaimana itu ikhlas. Ketika di peperangan, Al-Imam Ali saat itu ada satu musuh orang musyrik sudah tumbang. Itu semua, padahal jihad ini berperang sudah tumbang kaum musyrik ini di hadapan Imam Ali. Imam Ali tinggal sekali mengayunkan pedangnya, lepas lehernya si musyrik tadi. Tapi ketika Imam Ali ingin mengayunkan pedangnya, tiba-tiba orang musyrik tadi itu meludahi wajahnya Imam Ali. Diludahi wajah Imam Ali, lalu pedangnya tadi itu diturunkan oleh Imam Ali, ditinggalkan sama Imam Ali. Dan jadi dia bunuh ini orang musyrik tadi. Ditanya oleh sahabat yang lain, Imam kenapa? Padahal itu tinggal sekali tebas saja, lepas leher orang musyrik itu. Kenapa kau tarik pedangmu, lalu kau tinggalkan dia? Apa kata Imam Ali? Iya, ketika aku ingin menebas lehernya, membunuhnya dalam jihad perang ini, dia meludahi wajah. Aku khawatir kalau pedang yang aku ayunkan menebas lehernya itu berasal dari marahku karena aku diludahi, berasal dari amarahku, dari nafsuku, karena itu pedang ini aku tarik. Kenapa? Karena aku tidak mau pedangku menebas leher orang musyrik yang bukan karena Allah Ta'ala. Jadi semuanya ikhlas. Itulah Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Begitu mereka para ulama menunjukkan keikhlasan mereka. Bagaimana cara untuk bisa ikhlas? Kenapa? Karena kalau orang yang ikhlas itu pasti untung, pasti dapat keberuntungan, pasti. Di zamannya dahulu Nabi Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia, itu banyak binatang-binatang buas yang berkunjung kepada Imam Ali, kepada Nabi Adam alaihissalam. Banyak binatang-binatang buas itu yang datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka satu persatu menziarahi Nabi Adam. Dan Nabi Adam pun mendoakan di binatang-binatang buas tadi sesuai dengan keadaan mereka masing-masing, didoakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah, lalu ada satu kelompok, satu rombongan kijang tadi itu datang kepada Nabi Adam alaihissalam, menziarahi Nabi Adam. Kenapa? Ini seorang nabi. Jadi datang dari rombongan kijang tadi, datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam pun mendoakan kijang tadi itu. Didoakan oleh Nabi Adam, dibusut-busut di belakangnya, dipegang-pegang oleh Nabi Adam, di pundaknya, di pundaknya kijang tadi itu. Nah, ketika itu muncul bau aroma minyak misik, bau wangi minyak misik dari tubuh kijang
tubuh kijang tadi itu. Amin. Nah setelah itu pergi ke rombongan kijang, itu hewan-hewan yang lainnya bertanya kepada Nabi, kepada kijang tadi itu, kijang, kok bisa keluar aroma wangi minyak misik dari tubuhmu? Kok bisa? Iya, kata kijang, ketika kami datang ziarah kepada Nabi Adam mendoakan kami. Nabi Adam mendoakan kami, lalu keluarlah aroma misik dari tubuh kami. Itu berkat kami ziarah kepada Nabi Adam dan mendapatkan doanya Nabi Adam. Lalu berangkat ini rombongan yang lain ini, hewan-hewan yang lain ini berangkat kepada Nabi Adam. Ya. Tujuannya untuk mendapatkan itu tadi. Lalu didoakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dipegang sama Nabi Adam juga pundaknya daripada hewan tadi itu. Tapi tidak mengeluarkan aroma minyak misik. Akhirnya, lalu rombongan tadi, hewan tadi itu ketemu lagi dengan yang kijang tadi itu. Dia ngomong, kami sudah datang kepada Nabi Adam. Lalu Nabi Adam mendoakan kami, tapi kami tak mendapatkan seperti kalian di kijang. Kalian keluar aroma wangi, kami tidak. Apa kata kijang tadi itu? Kata mereka, iya, kami menziarahi Nabi Adam alaihissalam itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami berziarah kepada Nabi Adam itu semata-mata karena Allah. Ikhlas karena Allah, karena dia adalah seorang nabi. Kami ziarah, berkunjung, bersilaturahim kepada Nabi Adam. Bukan karena tujuan minyak misik. Sedangkan kalian tujuan datang kepada Nabi Adam untuk memperoleh bau wangi minyak misik. Sehingga kalian tidak memperoleh apa sebab? Karena tidak ada keikhlasan. Itu tadi, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu tadi itu akan binasa jikalau tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian itu diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala berperintah kita ini untuk apa? Untuk ibadah. Jadi kalau dari ayat ini bisa kita pahami, Allah itu tak perintah kita nih untuk bertani. Allah itu tak perintah kita nih untuk berdagang. Allah itu tak perintah kita nih untuk bekerja. Allah itu tak perintah kita nih untuk mencari rezeki. Dan Allah perintah. Tapi apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah kami perintah kalian itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Kami tak perintah kau untuk makan-makan. Kami tak perintah kalian untuk poya-poya, senang-senang. Tidak itu. Yang kami perintah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka jadikan di pundak kita ini adalah yang nomor satu ibadah. Apapun itu, jangan lupa ibadah. Kenapa? Karena Allah tak perintah selain ibadah. Allah perintah untuk ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan mencari rezeki, dengan mencari kekayaan? Carilah kekayaan sekaya-kayanya, carilah harta sebanyak-banyaknya, tetapi jangan lupa ibadah. Carilah kedudukan setinggi-tingginya. Kau mau jadi RT, kau mau jadi bupati, kau mau jadi gubernur, mau jadi presiden, tapi jangan lupa ibadah. Ibadah itu yang nomor satu. Orang kawin, berapa kakak kawin, terserahlah, sebanyaknya kau kawin, tapi jangan lupa ibadah. Ya. Ibadah itu nomor satu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu illa ma khalasalah. Ikhlaskan, kata Nabi SAW, amal-amal kalian itu karena Allah. Karena Allah tidak menerima amal yang kecuali itu di dalamnya ada ikhlas.
Jadi ikhlas itu ruhul ibadah, ruhul amal itu adalah ikhlas. Apapun itu diusahakan untuk kita berusaha sekuat tenaga menjadikan amal dari itu menjadi ikhlas. Kenapa? Karena kalau tidak ikhlas nanti yang masuk adalah riya. Itu yang masuk nanti. Kalau sudah riya habis amal tadi menjadi rusak. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mukhlisin, yang beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang setiap amaliyah kita, ibadah kita tidak ada lain tujuannya hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah, pahala di akhirat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Dibagi setahunan. Itu ilham. Ya, Allah memberi ilham kepada seorang ulama. Jadi baik saja, bagus saja kalau mau berkumpul di masjid, berdoa, itu bagus saja, membaca Yasin, dianjurkan saja itu. Ya, beriktikaf di masjid itu satu amaliyah yang baik. Jadi mudah-mudahan kita apa yang diilhamkan Allah kepada si ulama tadi itu memang dia benar. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari segala macam mara bahaya. Ya, minta perlindungan kepada Allah. Ya, minta jangan sampai bala-bala itu menimpa kita. Ya, walaupun dunia ini sebenarnya adalah darul bala, tempatnya bala. Kita bisa mengelak daripada bala musibah. Al bala ya'um. Bala itu bila sudah turun umum itulah. Mau anak kecil, dewasa, orang baik, orang jahat, habis semuanya. Ya, tapi kita minta kepada Allah perlindungan. Allah menurunkan, Allah juga memberi tangkisannya. Ya, adanya bala itu pun harus turun, maka diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala man sakatil asrar wa malakatil anwar wa hirqatil haqaiq wa tanazzalat qulubul adam a'jadul khalaiq wa lahu qada'alatul falam yudriku minna sabiq wa la lahiq ayatul malakuti bizahil jamalihi muniqa wa iyatul jabahuti bi'ayyan wa warihi mutadaffiqa wa la syai'a illa wa huwa bihi manus idhawla sadul ihtadaba kama bi'al mawsud salatan taliku bika minka ilaika ma huwa ahlu Allahumma inna usiruka al-jami'u
أزداد معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأقرع بها من موارد الفضل واحملني على سبيل إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واقذفني على الباطل فأنمغه وزجا بي في بحار الأحدية وانشرني من أعون التوحيد واغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع علمك بالحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع إلهي بما سمعت به نداء عبدك زكريا وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وقل بيني وبين غيرك الله
شفيعنا محمد
عليه وعلى